Diajak ngopi oleh orang tua baik, padahal tempat itu sudah lama kosong. Cerita mistis. Aku sering pulang larut malam sejak bekerja di kota sebelah. Jalan yang kulalui setiap hari melewati deretan bangunan tua yang sudah lama tak berpenghuni. Lampu jalan jarang menyala, hanya sinar bulan yang sesekali menembus celah awan. Suatu malam, hujan turun gerimis. Aku berteduh di sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Sebuah warung kopi tua yang catnya mengelupas, papan namanya nyaris tak terbaca. Aku yakin tempat itu sudah lama kosong, bahkan jendelanya ditutup papan, dan pintunya selalu terkunci. Namun malam itu, lampu di dalamnya menyala. Pintu kayunya terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara batuk pelan. "Masuklah, nak," kata sebuah suara tua yang lembut. "Minum kopi dulu, biar hangat." Aku ragu, tapi dingin dan lelah membuatku melangkah masuk. Di dalam, suasananya hangat. Aroma kopi hitam menyeruak, mengingatkanku pada rumah kakek dulu. Di balik meja kayu, duduk seorang orang tua berwajah ramah. Rambutnya putih seluruhnya, matanya teduh, senyumnya tulus. "Kamu sering lewat sini," katanya sambil menuang kopi. "Kasian kalau langsung pulang." Aku mengangguk, tak mengingat pernah melihatnya sebelumnya. Tapi kata-katanya terasa akrab, seolah ia mengenalku sejak lama. Kopi itu disodorkan kepadaku. Uapnya mengepul pelan. Saat ku minum, rasanya pahit, namun menenangkan. Hangatnya menjalar hingga ke dada. Kami mengobrol ringan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang lelahnya hidup. Anehnya, ia tahu banyak hal tentang diriku. Hal-hal yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. "Kadang manusia cuma butuh berhenti sebentar," katanya pelan. "Biar nggak keburu ikut yang sudah pergi." Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Saat aku hendak membayar, ia mengeleng. "Tidak usah, anggap saja singgah." Aku pamit dan melangkah keluar. Hujan sudah berhenti. Jalanan kembali sunyi. Keesokan harinya, rasa penasaran mendorongku bertanya pada warga sekitar. "Warung kopi itu," kata seorang bapak sambil mengernyit, "itu sudah kosong sejak belasan tahun lalu. Pemiliknya meninggal sendirian di dalam." Jantungku berdegup kencang. Aku kembali ke tempat itu sore hari. Benar saja, bangunannya terkunci rapat, jendelanya tertutup papan berdebu, dan di pintu tergantung gembok berkarat. Tak mungkin ada orang di dalam. Malamnya saat aku lewat lagi, lampu warung itu kembali menyala. Pintu terbuka, dan orang tua itu duduk di tempat yang sama, menatap ke arahku. "Kopi malam ini lebih pahit. Kamu masih mau singgah?" Kakiku gemetar. Ingatanku melayang pada cerita warga. Namun entah kenapa, rasa lelah kembali menguasai. Aku masuk. Kali ini suasananya berbeda. Lebih sepi. Jam dinding berdetak pelan, meski aku yakin tak pernah ada jam di sana. Di sudut ruangan, kulihat kursi kosong, seolah menunggu. Tidak semua yang datang bisa pulang, tapi kamu masih punya waktu. Aku meneguk kopi itu dengan tangan gemetar. Saat cangkirku diletakkan, kopi itu berubah dingin seketika. Lampu berkedip, suara hujan terdengar lagi, padahal langit cerah. "Pulanglah," katanya pelan. "Jangan kembali." Aku berlari keluar tanpa menoleh. Saat menoleh sekilas, warung itu kembali gelap dan terkunci. Tak ada cahaya, tak ada suara. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melewati jalan tersebut setelah maghrib. Namun kadang, saat lelah menumpuk dan malam terasa terlalu panjang, aku masih mencium aroma kopi pahit di udara. Dan aku teringat senyum orang tua baik itu. Senyum seseorang yang menjaga tempat singgah bagi mereka yang hampir lupa jalan pulang.